Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah lebaran hari kedua ya ini ya. Kita jawab dulu pertanyaan dari teman. Jadi ada yang minta alamat jelas admin, alamat jelas saya, dimana mau izin menjalankan atau tirakatan di rumah sini, di kampung saya ini. Harapannya akan lebih fokus dan dapat pengawasan dari saya yang minta sebagai pembimbingnya. Nah, jadi ini perlu saya perjelas atau apa bahasanya, perlu saya terangkan sedikit tentang apa itu doa ya. Jadi di dalam bahasa para ustadz, kiai, guru-guru ngaji kita itu kan ada dawuh Allah yang diceritakan, ud'uuni astajib lakum, mintalah padaku niscaya aku beri. Artinya minta sesuai itu tuh hanya kepada Allah, bukan kepada guru kita, bukan kepada ustadz kita, bukan kepada kiai kita, atau bukan kepada manusia. Nah, perkara pembimbingan, arahan, penerjemahan selayaknya karena Allah itu mengajarkan melalui allazi alamal bil qalam, bolehlah kita minta bimbingan guru kita. Tapi dalam hal ini ketika kita niat untuk tirakatan atau menjalankan sebuah doa kulhusungsang dan berharap berkahnya manfaat doa tadi masuk ke dalam tubuh, hakikatnya itu di dalam inti sari atau makna kulhusungsang sendiri adalah pembimbing kita, guru kita itu sebenarnya malaikat Jibril. Siapapun kita, semua manusia itu guru sejati atau guru gaib kita. Nah, rojo iman kita Allah langsung. Caranya sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Nah, kalau kita membahas Nabi Muhammad tentunya tidak akan lepas dari bakalan atau sumber penciptaan, yaitu Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad artinya itu tempat mat mulia atau kemuliaan. Jadi cahaya tempat mulia atau bisa juga dikatakan semesta kemuliaan yang sangat luas tanpa batas, lebih luas dari semesta alam itu sendiri. Itu hakikat Nur Muhammad. Apa saja isi dari kemuliaan? Jadi dia itu hidup yang sangat tanpa batas selamanya, kuasa selamanya, cinta kasih tanpa batas selamanya, damai selamanya, mantap imannya tanpa batas, sabdo dadi atau istilah apa, kinabulan hajat atau mudah terkabul apapun keinginannya, tanpa batas apapun itu keinginannya. Terus kaya raya tanpa batas, sehat tanpa batas, selamat selamanya tanpa batas. Rezekinya itu berlimpah dari berbagai arah, berbagai penjuru, berbagai bentuk, tanpa batas juga. Dan senantiasa, namanya mulia itu ya beruntung terus menerus, tidak ada batasan. Itulah hakikat Nur Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad yang mawujud. Jadi tidak akan pernah kekurangan dan sangat kaya raya, bahkan tidak terbatas kekayaannya. Memang secara sejarah diceritakan dengan Nabi sederhana. Sederhana bukan berarti melarat loh ya. Memang karakternya sederhana. Di Islam tidak diajarkan bergaya hidup supaya diwahkan orang. Hidup sederhana bukan berarti tidak kaya, karena
sudah tidak membutuhkan gaya. Fashionnya adalah perilaku langsung. Kesederhanaan itulah fashion, bukan kemegahan atau kemewahan, pernak-pernik, casing, bukan. Nah, sampai mana tadi? Intinya di dalam Kulusung Sang Rojo Iman Kudungku Malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad itu, ketika merasuk ke dalam tubuh kita, maka iman kita hanya dumateng Gusti Allah. Artinya sangat merasa Allah itu sangat dekat, sedekat masuk dan keluar napas kita. Coba sekarang pause sejenak, berhenti sejenak. Bayangkan setiap kali kita menghirup napas itu adalah wujud katresnan atau welas asih Allah, cinta Allah kepada kita. Nikmati tarikan napas Anda, kemudian menyebar ke seluruh sel-sel yang ada triliunan sel di dalam tubuh ini, dipenuhi oksigen atau cinta kasih Allah tadi yang tanpa batas. Rasakan betapa nyamannya dan bersyukurnya kita. Kemudian saat napas keluar, itu membawa seluruh virus, endapan emosi, seluruh hal-hal yang tidak baik yang sudah jadi sampah energi keluar, dikeluarkan. Coba itu diistiqomahkan, dirasakan. Itu adalah salah satu makna laku Kulusung Sang tersebut. Karena kita iman sekali rojo iman Allah tadi yang sangat maha welas dan asih. Dengan oksigen yang tidak ada batasnya, oksigen yang ada di Indonesia, di Amerika, di Australia, di dunia ini sama, hanya satu. Tapi meskipun hanya satu, menghidupi seluruh yang ada di muka bumi, belahan dunia, bahkan semesta alam ini. Jadi kalau kita itu ingin sebenarnya memahami aja makna Kulusung Sang, sudah masuk kok. Nah, apalagi kalau kita istiqomah membaca. Misalkan mau membuka HP, baca Kulusung Sang Rojo Iman Kudungku Malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad. Maka ketika kita sudah pasrahkan doa Kulusung Sang kita kepada ahlinya, kepada semesta, semesta pun akan berbondong-bondong menuju ke HP yang kita lihat tadi, ke arah hal-hal yang membuat kita makin mantap beriman, makin selamat, makin terlindungi dari berbagai macam hal. Akhirnya kita pun makin damai, makin kaya, makin sehat, makin cinta kepada siapapun, makin damai. Yang kedamaian, kekayaan dan lain-lain tanpa batasan, benar-benar berlimpah. Dari sini bisa disepakati ya, Rojo Iman Kudungku Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat Allah yang di dalam syariat menyampaikan wahyu. Hakikatnya malaikat Jibril selamanya bertugas. Jadi pahamilah, ketika kita bisa memahami dan mantap dakwah Allah, itulah kerja malaikat Jibril yang ada di kolbu kita, yang ada di mutmainah kita, yang ada di kesadaran kita. Kemarin sudah kita bahas ya tentang mutmainah, Sofia, Harwa, Muhammarah. Yang kurang jelas silahkan disimak lagi. Kulusung Sang Rojo Iman Kudungku Malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad. Dalam bahasa sanepan atau kiasan, teken adalah sebuah alat petunjuk bagi orang-orang yang buta, yang tidak tahu, yang tidak mengerti. Artinya kalau teken tulang, tulang sendiri adalah sebuah sandaran atau yang membuat raga kita itu bisa kokoh, tidak melimbruk seperti sarung. Teken tulang, tulang ini warnanya putih. Teken adalah petunjuk yang suci, nuntun Nabi Muhammad. Jadi kalau bisa saya singkat, Nabi Muhammad dalam laku perilakunya keseharian itulah petunjuk umat manusia seluruhnya. Dalam bahasa umum kita sering mendengar Al-Quran berjalan, itulah Nabi. Makanya siapapun yang menjalankan Kulusung Sang Rojo Iman Kudungku Malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad, ya
perasaan sangat dekat dengan Allah itu tidak pernah ada jedanya. Kapanpun, dimanapun, perasaan itu sangat nikmat. Allah begitu dekat. Kalau sudah ada perasaan gitu, terus kita minta apa lagi coba? Karena apapun yang ada itu sudah kita miliki, karena memang kita dimuliakan Allah. Bebas memilih. Ya, jadi coba ini sebelum ada yang ingin apa istilah menjalani secara tarekat atau tirakatan wirid 3 hari 40-an, silahkan dicoba dulu, nyantai aja, lakukan sebelum apapun, mau maem, mau minum, mau mandi, mau tidur, mau belajar, mau bekerja, mau apapun, dawamkan setidak-tidaknya baca Qul Sungsang sekali, lebih banyak lebih bagus. Dan setelah itu caranya dilepas. Jadi setelah kita baca doa Qul Sungsang, bukan kita pegangin berharap apa sih manfaatnya, saya kok nggak dapat duit ini, nunggu hasil Qul Sungsang kok saya belum dapat pekerjaan. Nggak usah semacam itu, baca aja kemudian lepaskan, biarkan Qul Sungsang bekerja, istilahnya ngobrol dengan alam semesta, kemudian semesta pun memancarkan kebahagiaan kita karena sudah membaca Qul Sungsang tadi, dan alam semesta akan nyuguhi atau menyodorkan hal-hal yang menyenangkan, perlindungan Allah yang membuat kita bukan hanya selamat, terlindungi dari kekurangan, terlindungi dari kecemasan, terlindungi dari kejahatan, terlindungi dari pertengkaran. Intinya surga tanpa hisab, baik di dunia ini apalagi di akhirat. Kun fayakun masa'allahu qadiran abadan. Jadi saya menjawab kepada teman tadi yang ingin belajar atau tirakatan di rumah saya, berharap dapat pengawasan saya, karena beliau menganggap kalau di rumahnya sendiri itu merasa tidak pede atau ragu-ragu, nanti sudah sahkah caranya atau sudah benarkah caranya. Nah, ini saya peringatkan kepada yang lain juga, ketika kita sudah berharap pengawasan adalah makhluk, terlepas itu kita anggap guru, ustadz atau kiai kita sudah melenceng dari isi Qul Sungsang itu sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi niatkan lillahi ta'ala. Maka tadi saya jawab kepada teman kita tadi, kebetulan di rumah saya itu sering datang orang, banyak anak-anak kecil yang rame, emak-emak resek lalu lantang dengan keceriaannya. Itu ramai sekali suasana di sini. Jadi jika harapannya fokus tirakat di sini, maka saya justru menyarankan tidak usah. Tapi kalau kesini hanya untuk bersenang-senang, silaturahmi, ya kegojekan, bercanda, ria, silahkan. Tapi kalau tujuan untuk tirakat, untuk mendapatkan pengawasan dari saya, silahkan diluruskan dulu niatnya. Kalau niat kita lillahi ta'ala, ada ataupun tidak ada yang mengawasi, kita sudah sangat merasa dekat dengan Allah. Maka perilaku kita pasti selaras dengan ajaran Nabi Muhammad. Dan itulah yang akan terbersit terus-menerus di dalam kolbu kita lewat bimbingan guru kita Malaikat Jibril. Dari sini Allahumma bisa membuat tambahan kemantepan. Jika ada hal yang kurang dipahami lagi atau ditanyakan lagi, silahkan kirim saja kalau ingin lebih pribadi ke nomor WhatsApp yang selalu saya cantumkan di deskripsi. Dan jangan lupa, berulang kali saya peringatkan, jika ingin Anda manen harus menabur benih. Nah, ini ada satu benih taburan yang sangat murah, mudah, menyenangkan, yaitu kita kirim doa setiap kita ada waktu. Misalkan ini ya, kita sedang menonton YouTube tentang tutorial, tentang kebermanfaatan, tentang
spiritual, tentang saran-saran, kita tulis di kolom komentar tadi ucapan bersyukur, taruhlah 3 kali atau 7 kali. Alhamdulillah, 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 terima kasih ya Allah. Sambil rasakan tulisan tadi, rasakan engkau sudah kabulkan apa yang menjadi doa saya, misalkan gitu. Atau misalkan doa kita ingin dapat sesuatu hal, kita ucapkan alhamdulillah dulu, baru kita terima kasih. Misalkan sakit nih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, engkau telah selalu sehatkan lahir batin saya senantiasa, terima kasih atas welas asih-Mu ya Allah. Itu doanya, padahal kita masih sakit itu. Dan perhatikan, ketika kita bisa menulis dengan perasaan sangat mendalam melalui zona mutmainah, kemudian kita arahkan ke Nur Muhammad dan kita lepas ke alam semesta, nanti baru menulis Anda sudah merasakan khasiatnya. Apalagi ketika dibaca, energi tulisan Anda tadi mempengaruhi pembaca dan mereka mengaminkan. Wow, itu akan sangat luar biasa. Oke ya, di sini dulu pertemuan untuk penjelasan kali ini. Nanti jika ada hal yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Allahumma alhimna marosida umurina wa a'izna min sururi anfusina wa min sayati amalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.